Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pembimbing, uji profesi. Perkenalkan, nama saya Lubiata SPD SD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Trunojoyo Madura. Kategori 1, periode 2, tahun 2023-2024. NIM 230661100182. Nomor peserta PPG 201502020132. Berikut ini adalah video pembelajaran saya di SDN 14 Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Silakan menyaksikan video saya. Terima kasih. Ini berapa orang yang itu berarti 3 orang tak masuk ya. Nah, sebelumnya sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya mimpin doa dulu. Di situ boleh Bapak. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tadi 3 orang yang tak masuk, berarti ada berhalangan ya? Nggak ada. Ya, mungkin ada sakit, mungkin jarak jauh. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita tepuk semangat. Berdiri semuanya, biar semangat dalam belajar. Ya, kita tepuk semangat. Apa tepuk semangat? Kita mulai tepuk semangat. Terima kasih, silakan duduk. Nah, kemudian sudah semangat semua? Sudah siap belajar? Gimana? Udah rapi belum tempat duduknya? Nah, kemudian sudah kita melihat kondisi kelasnya, kita dirapikan semua. Kita akan membaca atau literasi. Membaca dalam hati ya. Membaca dalam hati. Jadi kasih waktu 1 menit saja. Literasinya. Ini. Baca dalam hati ya. Baca dalam hati.
siklus hidup dengan bahasa Indonesia tentang puisi, tentang cita-cita. Pernah ada kalian punya cita-cita ingin jadi dokter hewan? Aku jadi kayak Paul Ranger. Iya, Power Ranger. Apa lagi? Ingin jadi jadi guru. Ada nggak jadi guru? Siapa yang mau jadi imam sini, jadi pastor? Iya, Sultan. Harus dengan apa kita mau menggapai cita-citanya? Dengan cara belajar. Supaya apa kita belajar? Pintar. Supaya pintar. Kemudian, apakah kalian pernah melihat kupu-kupu tadi di lingkungan sekitar kalian? Bagaimana siklus terjadinya kupu-kupu? Nanti kalian melihat video itu gambaran dulu. Kemudian kecoa juga. Ada yang bertelur dan ada yang beranak hewan, dan itu ya, kalau hewan yang beranak itu disebut dengan apa? Yang menyusul itu disebut dengan apa? Mama? Iya. Masih ingat kan kemarin? Mamalia itu yang menyusul, yang mamalia itu adalah melahirkan. Kalau bertelur itu contohnya ayam, apa lagi? Sapi beranak bertelur. Aneh. Bebek bertelur, ayam bertelur. Nah, kemudian apakah kalian pernah membaca puisi? Puisi. Nanti kalian bisa melihat video tentang metamorfosis, kemudian tentang puisi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui metamorfosis itu seperti apa, siklusnya seperti apa, baru kita bisa mengerjakan RKPD-nya nanti. Udah siap? Udah bisa dipahami? Nah, yang kita hari ini yaitu 1-3 tentang metamorfosis. Yang pertama, dengan menyimak video tentang siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitkan dengan upaya pelestarian, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup sebagai cita-cita menjadi dokter hewan. Kemudian yang kedua apa? Ayo lihat depan. Kedua, setelah mengamati gambar daur hidup, ada yang disebutnya. Nah ini ya, setelah mengamati gambar daur hidup makhluk hidup, peserta didik dapat menemukan 2 contoh hidup dua ekor hewan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kalian jelaskan tadi, misalnya kecoa, kodok, kupu-kupu, dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi nanti, peserta didik dapat mengajukan peta pikiran. Kalian mengamati gambar, video, baru kalian bisa menjelaskan dalam RKPD atau kerja kelompok. Kemudian yang keempat itu tentang pelajaran bahasa Indonesia tentang puisi. Dengan menyimak video tentang menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dengan tujuan untuk kesenangan peserta didik dapat merinci ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu ada puisi lama dan puisi baru. Nah, kemudian yang kelima, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjadikan contoh puisi tentang cita-citaku. Nah, nanti kalian disuruh diskusi ke depan dan kita akan mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang perhatikan video di depan. Kalian tulis-tulis yang perlu ditulis ya. Kalian kerjakan nanti berdasarkan perintah di LKPD-nya. Lihat depan ya. Lihat videonya. Nah, lihat depan ya. Yang perlu tulis dulu. Dari kelompok tersebut, keluarlah kupu-kupu dengan sayap yang
Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Siklus hidup pada kupu-kupu disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri dari metamorfosis sempurna adalah mengalami perubahan bentuk yang berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan ciri dari metamorfosis tidak sempurna adalah mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lebah, dan lalat. Yang Ibu jelaskan tadi itu. Ada kupu-kupu, ada lalat, ada nyamuk. Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah dikeluarkan oleh induknya, telur akan menetas menjadi ulat. Ulat akan mencari makanan berubah dedaunan. Ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah waktunya, pupa atau kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan bertelur dan siklus hidup akan dimulai kembali. Metamorfosis lebah. Metamorfosis lebah dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi larva. Dari larva akan berubah bentuk menjadi pupa. Setelah pupa akan berubah menjadi lebah dewasa. Lebah dewasa akan bertelur. Dari telur ini akan dimulai siklus lebah kembali. Metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk juga dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi larva. Dari larva ini akan berkembang menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan bertelur. Dan dari telur ini, siklus hidup nyamuk akan dimulai kembali. Yang selanjutnya adalah metamorfosis lalat. Metamorfosis lalat dimulai dari telur. Telur lalat akan berubah menjadi larva. Dari larva akan berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur dan siklus hidup lalat akan dimulai kembali. Metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna adalah capung, Perlu jangkrik, dicatat ya, belalang, tidak sempurna. dan kecoa. Metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi nimfa. Nimfa ini merupakan belalang muda. Nimfa belum memiliki sayap. Nimfa akan berkembang menjadi imago atau belalang dewasa. Belalang dewasa akan bertelur. Lalu siklus hidup belalang akan dimulai kembali. Metamorfosis kecoa. Metamorfosis kecoa dimulai dari telur. Telur akan berkembang menjadi nimfa atau kecoa muda. Kecoa muda akan berkembang menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa akan bertelur kembali. Telur ini akan memulai siklus hidupnya kembali. Metamorfosis jangkrik. Metamorfosis jangkrik dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi nimfa atau jangkrik muda. Kemudian jangkrik muda akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa akan bertelur kembali. Dari telur ini akan dimulai siklus
metamorfosis capung. Metamorfosis capung juga dimulai dari telur. Telur akan berkembang menjadi nimfa atau capung muda. Nimfa akan berubah dan berkembang menjadi capung dewasa. Capung dewasa akan bertelur. Lalu siklus hidup capung akan dimulai kembali. Hari ini kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sudah ada dicatat? Nah, sekarang kita akan melihat video tentang cita-citamu. Mungkin tadi ada yang ingin jadi dokter hewan, harus tahu tadi metamorfosisnya seperti apa, kemudian siklusnya itu seperti apa, terjadinya kepompong, terjadinya kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, sekarang perhatikan video berikutnya tentang puisi dulu. 6. Subtema 2, pembelajaran 1-2. Mari perhatikan puisi pertama-tama. Mari perhatikan puisi berikut ini. Ayo baca puisi ini bersama guru dan temanmu atau orang tuamu di rumah. Puisi Dibaca dalam hati ya puisinya. Lihat kan? Setelah Ananda membaca puisi cita-citaku, dapatkah Ananda menentukan isi dan amanat puisi tersebut? Boleh ditulis itu. Untuk dapat menentukan isi dan amanat puisi, Isinya apa? maka Puisi tadi itu. Ananda harus mengetahui apa itu isi puisi. Isi puisi adalah isi dari puisi yang Ananda baca atau Ananda buat. Contohnya puisi tentang kucing. Maka isi puisi tersebut menjelaskan tentang kucing menggunakan kalimat puisi. Selanjutnya, apa itu amanat puisi? Amanat puisi adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang puisi kepada pembaca puisi. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan isi dan amanat puisi? Untuk dapat menentukan isi dan amanat puisi, ada 3 hal yang harus Ananda lakukan. Yang pertama adalah membaca puisi secara berulang. Yang kedua, memahami setiap kata yang ada pada puisi. Yang ketiga, mengartikan makna kata yang sulit yang ada pada puisi. Nah, setelah Ananda mengetahui isi, amanat, dan bagaimana cara menentukan isi dan amanat puisi, dapatkah Ananda menentukan isi dan amanat puisi cita-citaku? Nah, benar sekali. Isi dari puisi cita-citaku adalah tentang seseorang yang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Lalu, apa amanat puisi cita-citaku? Nah, amanat puisi ini adalah agar dapat mewujudkan cita-cita, maka kita harus berusaha dan tak kenal lelah dalam belajar. Nah, Ananda, itulah penjelasan tentang isi dan amanat puisi. Apakah ada yang belum Ananda mengerti? Jika belum mengerti, silahkan melihat video ini kembali. Jika sudah Nah, gimana? Udah lihat videonya? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pengerjaan LKPD, Ibu mau bertanya. Yang video pertama tadi tentang apa? Tentang apa tadi video pertama? Tentang siklus hidup hewan. Bisa nggak kalian menggambarkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa. Bisa ngerjakan LKPD-nya? Bisa. Nah, sekarang video yang kedua tadi menceritakan tentang apa? Tentang puisi. Apa judul puisinya tadi? Tentang apa tadi puisinya? Iya, tentang cita-citaku. Udah paham? Bisa kerjakan kelompok ke LKPD-nya? Nah, sekarang kita berdiskusi dulu. Setelah kita mengerjakannya, baru kita presentasi ke depan. Kita menampilkan ke depan hasil karya kalian. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ini satu kelompok, ini satu kelompok ya. Dua kelompok.
Lihat di bahan ajarnya ya, kerjakan dulu. Sanchez itu gabung. Nah, ini. Ini baca dulu. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya, kerja kelompoknya. Nah, kerjakan secara bersama-sama temannya. Baca-baca dulu. Iya. Ini dikerjakan dulu, dibaca-baca lagi. Nanti presentasikan ke depan. Masih ingat video tadi? Nah, ada yang dicatat-catat tadi itu yang penting-pentingnya, silakan dimasukkan ke LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan ada yang ditanyakan dah? Nah, berarti udah paham semua tadi tentang videonya ya? Iya, tulis itu. Di kertas lembar pun tidak apa-apa. Di situ pun apa? Lembar pun apa? Ini dibaca dulu. Iya, boleh. Lihat dulu. Ya, apa di situ pun apa-apa. Semangat. Nanti habis ini kita belum presentasi itu tepuk semangat, biar semangat terus. Nah, di gambar pun apa-apa, sama enggak? Ya, ditulis di dulu lembar itu pun tidak apa-apa. Udah, kita maju ke depan presentasi tentang
hasil kelompoknya. Ya, teruskan. Baca dulu ya soalnya, baru kita kerjakan. Sultan? Ya. Kalau nonton tadi serius, bisa mengerjakan NPD-nya. Ada semua di situ tadi. Ya Sultan ya. Bingung apanya? Nah ini, iya. Nah, sekarang kita presentasi ke depan. Waktunya selesai. Kamu saya dulu duluan. Ya, silakan Floren. Hah? Nggak apa-apa. Contoh gambar nama kupu-kupu. Telur menjadi larva atau ular. Pupa dan menjadi kupu-kupu dewasa dan selanjutnya. Cerita tentang apakah fungsi tersebut? Aku mau menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang-orang. Iya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, silakan kembali ke tempat. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, hari ini ibu rasa bangga punya kalian. Kenapa? Ada yang membuat lucu, ibu jadi ketawa dari tadi. Nah, lanjut. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita duduk seperti biasa tadi. Kemudian, sebelum kita lanjut materinya, sekarang kita tepuk semangat dulu. Biar semangat dalam belajar sampai akhir nanti. Berdiri semuanya. Tepuk semangat. Nah, terima kasih ya. Nah, sebelum ibu lanjutkan lagi, kemudian ibu ingin bertanya, apa itu siklus hidup? Perubahan pada setiap tahap pertumbuhan. Ya, kemudian yang berikutnya apa lagi? Dalam siklus hidup atau daur hidup ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis.
Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, kemudian perubahan bentuk. Yang pertama tadi adalah kupu-kupu. Apalagi selain kupu-kupu? Iya. Ada berapa fase tadi itu? 4 fase. Kemudian ada metamorfosis hewan, ikan, contohnya tadi itu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui metamorfosis, apa itu puisi? Ayo ada apa puisi dong? Sebuah tentang cerita pengalaman Iya. Puisi adalah karangan teks apa? yang mengucapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Kemudian puisi dibagi menjadi berapa? 2. Apa Floren? Puisi dibedakan menjadi 2, yaitu 1 puisi lama, 2 puisi baru. Iya. Puisi lama dan puisi baru. Nah, kemudian ada sebuah cerita di sini. Nah, bisa dibaca? Ada di bukunya, coba. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang bercita-cita tinggi, kita harus rajin apa tadi? Belajar. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang evaluasi. Nah, kemudian sebelum ini, Ibu ingin tanya dulu, siapa yang berkeinginan menjadi dokter hewan? Ada enggak? Oh, enggak ada. Siapa yang bercita-cita ingin jadi guru? Iya. Ada yang ingin jadi apa lagi? Aldo jadi apa? Tentara. Ultraman. Kamu jadi apa? Ultraman bisa terbang nanti itu. Nah, sekarang kita lanjut dengan evaluasinya. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Nah, kalau enggak ada, kita lanjut pengisian evaluasi, diisi sendiri-sendiri. Tulis nama ya. Tulis nama sendiri. Udah selesai? Udah semua? Nah, tadi udah dikerjakan semua. Hasilnya gimana? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, bisa dibaca? Nah, siapa yang bisa baca? Coba, Biti. Siklus hidup atau daur hidup hewan adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang mengalami perubahan pada tahap pertumbuhan. Dalam siklus Siapa lagi kamu yang belum bisa katakan namanya lupa Ibu? Darul. Ibu ingat Sanchez terus. Dalam siklus hidup atau daur hidup ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Kemudian, Sultan. Puisi adalah karangan teks yang mengucap pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, udah paham semua? Nah, sekarang metamorfosis itu dibagi tadi menjadi 2. Ada morfosis sempurna dan ada morfosis tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu contohnya apa tadi? Jangkrik, capung. Apalagi ada tadi itu yang tidak sempurna. Lalat, nyamuk. Yang sempurna tadi itu apa? Berapa fase dia? 4 fase. Ada yang kupu, apa tadi? Lebah. Iya, banyak ya. Nah, pernah nggak kalian menjumpai di lingkungan kalian? Pernah. Nah, seperti Ibu jelaskan dari 7 pelajaran hari ini ya. Nah, kemudian contoh morfosis sempurna tadi adalah kupu-kupu. Sedangkan yang lain dari kupu-kupu ada lalat, nyamuk, dan katak atau disebut dengan kodok. Nah, contoh lain metamorfosis tidak sempurna, capung, iya belalang, kecoa, jangkrik. Bisa kan? Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini
bisa digunakan atau diterapkan di lingkungan kalian masing-masing. Nah, sebelum kita yang berikutnya, nah, kemudian Ibu lagi mau tanya. Kenapa? Oh, tidak apa. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tadi itu ada mengalami perubahannya juga. Nah, kemudian yang bertelur itu disebut siklus apa tadi? Siklus yang bertelur itu contohnya apa tadi? Ayam. Yang melahirkan tadi apa? Sapi. Apa lagi? Kucing. Apa lagi? Ya, ayam, bebek, angsa. Tahu angsa enggak? Ya, kucing, anjing, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipelajari di rumah? Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna. Semoga cita-cita kalian tercapai. Amin. Tapi jangan lupa, sebelum cita-cita kita itu tercapai, kita harus melakukan apa terlebih dahulu? Belajar. Jangan malas-malas. Jangan lupa sekolah. PR dikerjakan, tugas-tugas dari orang tua juga kita laksanakan biar membantu orang tua. Ya, biar prestasinya bisa tercapai. Gimana? Udah jelas? Jelas nggak suara Ibu? Ada yang ditanyakan? Nah, ya. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, kita sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan memimpin doa. Sebelum kita marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, siap.